Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi la nabiyya ba'da. Puji syukur kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, panutan kita, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk memulai ta'lim kita, sama-sama kita membaca suratul Fatihah yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi, merahmati, meridhoi kehidupan kita semuanya dengan kita diberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari segala musibah, dijauhkan dari segala fitnah, dijauhkan dari segala hal yang sekiranya kita tidak sanggup untuk menyikapi dan menghadapinya. Dan juga mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, keturunan kita soleh dan solihah, rizki kita banyak berkah melimpah, dan semoga seluruh jemaah Masjid Ar-Raudhah dicatat oleh Allah semuanya sebelum ajal tiba bisa berangkat ke tanah suci Mekah Madinah, baik untuk haji maupun umrah. Dan kita doakan orang tua kita, guru-guru kita, kerabat famili kita, para pewakaf daripada Masjid Ar-Raudhah yang sudah mendahului kita semuanya. Semoga dengan doa kita mereka Allah bahagiakan di alam barzah sana, dengan diampunkan dosa dan kesalahannya, diluaskan, diterangkan kuburannya, Allah tetapkan kuburannya menjadi bagian dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan orang tua kita yang masih ada, semoga Allah sehatkan, panjang umur, makin taat ibadah kepada Allah, dan apabila suatu saat mereka sampai pada batas ajalnya, termasuk kita semua, semoga bisa menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Semua yang sakit, berat ataupun ringan, dohir maupun batin, penyakit apapun yang dirasakannya, semoga Allah angkat penyakit tersebut
diberikan kesehatan kesembuhan yang sempurna, tidak ada kurang suatu apapun. Ala hadihin niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga doa kita semuanya dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah Masjid Ar-Raudhah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kitab hadis Riyadhus Shalihin. Sekarang bahasan kita bab tentang orang yang pertama kali melakukan kebaikan atau merupakan kejahatan. Silahkan baca. Siapa yang baca? Halaman berapa? 227 Bu. 227. Kitabnya Pak, yang pegang kitab halaman 227. Silakan. Ya Pak Heri. Ya. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri kami dan keturunan kami sebagai penyenangan hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Furqan. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alnahum annama kanu yahduna bi amrina. Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberikan petunjuk dengan perintah kami. Al-Anbiya 73. Jemaah yang dirahmati Allah, orang yang pertama kali mengerjakan sesuatu sehingga diikuti oleh orang lain, maka orang yang pertama kali itu akan mendapatkan imbalan. Kalau yang dia contohkan itu adalah perbuatan yang baik, maka dia pertama kali yang mencontohkan, diikuti oleh banyak orang. Terus setiap yang mengikuti apa yang dia contohkan, maka yang pertama kali dia mengerjakan akan mendapatkan pahalanya. Seperti yang pertama kali melaksanakan Safa Marwah Sa'i, Siti Hajar, sekarang diikutin oleh jemaah umroh, diikutin oleh jemaah haji, maka setiap kali ada yang berjalan dari Bukit Safa ke Marwah, maka Siti Hajar mendapatkan pahalanya. Nabi Ibrahim membangun beserta Ismail yang namanya Ka'bah, kemudian berputar di Ka'bah, pertama kali mencontohkan,
maka semua orang yang haji, semua orang yang umroh mengikuti daripada apa yang dicontohkan Nabi Allah Ibrahim dan Ismail, maka Nabi Ibrahim dan Ismail mendapatkan nilai pahala dari semua orang yang mengikuti daripada jejaknya. Enak apa enggak? Enak apa enggak? Enak. Hanya nyontohin baik doang. Tapi sebaliknya, apabila seseorang pertama kali membuat contoh yang tidak baik, contoh yang sifatnya kemaksiatan, maka orang itu pun akan menjadi gudang, akan menjadi penyimpanan dari semua kejahatan, dari semua kemaksiatan yang dia contohkan, yang datang dari orang yang mengikuti daripada contoh yang dia lakukan. Contoh, bapak punya anak, kemudian anaknya itu adalah iklan mode rok mini atau celana pendek diiklankan, kemudian dibikin baliho, maka orang-orang banyak tuh yang mengikuti daripada anak bapak, beli celana pendek setengah paha perempuan. Seluruh Indonesia bahkan ke dunia diikutin model seperti itu. Maka anak bapak setiap kali ada yang membeli pakaian celana seperti itu, dosanya akan mengalir pada anak kita yang pertama kali mencontohkan mode seperti itu. Emang enak? Yang pertama kali mencontohkan, umpamanya tuh kan, kita contoh, nggak ada yang namanya minuman, yang namanya makanan di yang namanya masjid. Kalau ada pengajian, kalau ada Jumatan, kita pertama kali, saya nih mau infak Jumat, mau sedekah Jumat, bentuk makanan, nasi uduk atau gorengan atau apa. Banyak yang ngikutin sekarang itu. Maka semua orang yang ngikutin tersebut, di samping mereka dapat pahala, pahalanya ngalir kepada orang yang pertama kali mencontohkan. Terus sampai sepanjang kita udah meninggal, itu yang namanya kebiasaan sedekah Jumat, karena dulu ada yang nyontohkan pertama kali, terus tuh Pak Eri kerjakan. Maka sampai kapanpun itu pelaksanaan ibadah atau sedekah Jumat akan ngalir kepada orang yang pertama kali mencontohkan atau mengadakannya. Enak apa enggak? Tapi andaikan kita melakukan pertama kali keburukan, goyang ngebor, ada kan goyang ngebor, goyang ngebor, diikutin tuh Pak. Wah, semua artis panggung, artis organ tunggal, artis ecek-ecek semuanya, gara-gara ada model begitu jadi laku di TV, diikutin tuh. Maka terimalah tuh dosa semua orang yang ngikutin daripada goyang model seperti itu. Aduh, naudzubillahi min dzalik. Nah, makanya ini kesempatan kita Pak Heri, Pak Haji, jika ada sesuatu yang belum dimulai, bismillah, bikin Pak pertama kali, maka kemudian diikutin terus sampai kapanpun, nah maka itu akan ngalir ke kita. Awalnya nggak ada pengajian di musola, nggak ada pengajian di masjid, yuk kita bikin pengajian, inisiatif kita, kemudian musyawarah kita, sampai puluhan tahun cucu cicit kita masih pengajian, ada awalnya dari kita, pahala ngalir terus ke kita. Aduh, enak banget. Makanya orang pemula tuh jika mencontohkan yang baik, tapi jika mencontohkan tidak baik, naudzubillahi min dzalik, dia akan menjadi gudang kesalahan orang-orang yang ngikutin daripada dia contohkan. Nah, maka ada sebuah doa
yang dicontohkan oleh baginda Rasul, diajarkan oleh Allah melalui Jibril kepada baginda Rasul dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 74. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa kudu dipinta. Kenapa? Karena bahaya kalau seandainya kita punya pasangan hidup jadi contoh yang tidak baik bagi orang lain, maka itu akan menjadi tampungan kesalahan. Jika kita punya anak 1, 2, 3, 4, 5, 6, tapi anak itu tidak menjadi qurratu a'yun, tapi justru itu menjadi sayyidu a'yun, qabihatu a'yun, maka anak kita akan menjadi penampungan dosa-dosa yang mengikuti daripada kelakuan anak kita. Kita kudu ngajukan permohonan kepada Allah. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri, bukan satu, istri-istri, istri-istri dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Kita minta diajarkan oleh Allah supaya punya pasangan hidup itu menjadi qurratu a'yun, penyenang hati, kebahagiaan jiwa. Dengan cara apa? Allah hadirkan pasangan yang begitu amat baik dalam hidup kita. Allah hadirkan anak keturunan kita yang begitu kita menyukai dan senang dengan keberadaan anak itu karena akhlaknya baik, akhlaknya mulia, bicaranya santun. Ini menjadi kebahagiaan. Kudu dipinta, gak bisa kalau gak dipinta. Ustaz, kalau saya mau udah taruh tuh anak saya di pesantren, pasti dia akan jadi orang baik. Gak bisa. Pesantren itu hanya sarana yang bisa membuat baik dan membuat soleh anak kita. Itu bukan pesantren, tapi Allah. Minimal pesantren akan ngebentuk, tapi kita kudu minta. Tetap Allah yang menentukan anak kita soleh, Allah yang menentukan anak kita baik. Mentang-mentang anak udah masuk pondok, gak pernah minta kepada Allah anak kita untuk dijadikan anak yang soleh. Gak bakalan nanti oleh Allah diwujudkan. Ilmu dapat, Quran hafal, tapi ternyata akhlaknya begitu bejat, begitu buruk, bicaranya begitu kasar, bahkan menyakitkan. Tidak sedikit orang yang ilmunya banyak, tapi kata-katanya menyakitkan terhadap orang tua. Berarti tidak menjadi qurratu a'yun. Sementara Bu, kebahagiaan kita itu bukan pada diri kita. Orang tua bisa merasakan bahagia itu dengan melihat anak yang bahagia. Betul gak? Harta banyak, mobil banyak, toko banyak, duit banyak, tanah luas. Seyogianya kita bahagia dengan hal tersebut, tapi tiap hari hampir menangis, tiap hari hatinya gundah. Kenapa? Karena melihat anak narkoba, melihat anak rumah tangganya berantakan dan berantem tiap hari. Jadi bahagianya kita itu dengan anak. Maka anak bahagia
kita akan bahagia. Makanya kudu dipinta. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Apalagi anak gak ke pondok, dibiarkan di pondok Bandung mainnya, bukan di pondok pesantren, lewat itu. Aduh, berat lingkungan sekarang, Pak. Almar'u, kata Nabi, ala dini khalilihi falyanzur man yukhalilah. Agama pribadi seseorang itu tergantung agama atau pribadi teman. Falyanzur man yukhalilah, maka siapa yang akan dijadikan teman olehmu. Paham hadis ini, Pak? Karakter seseorang, agama seseorang ini tergantung karakter temannya, tergantung agama temannya. Maka kata Nabi, falyanzur, pilih, lihat, seleksi siapa yang akan dijadikan teman olehmu. Kita nggak pernah ngerokok, tapi karena teman-teman kita ngerokok, lama-lama ngikut ngicipin. Kita nggak pernah sifatnya itu main judi, tapi setiap saat, setiap hari kumpul dengan teman-teman yang berjudi. Udah sih gua bayarin, nggak nolak. Besok udah saya bayarin, tenang aja. Nolak juga. Coba sini saya yang bayarin. Ya cobain deh, katanya dong. Lama-lama ke bawah. 1 tahun yang lalu ada orang Kota Bambu ke rumah saya, suami istri. Nangis. Kenapa? Ustadz, saya sudah kuliahkan anak di kuliah yang terbaik UI. Anaknya perempuan, Ustaz Rahmat. Saya pilih jurusan fisika. Kan fisika di situ di UI itu agamanya cakep, gitu kan? Fisika itu, pokoknya pondok pesantrennya di UI lah. Saya pilih biar cakep. Tapi Ustadz, Masya Allah, sekarang anak saya nggak sholat. Datang adzan maghrib, dia menyetel musik kenceng-kenceng di kamarnya. Saya bilangin, nak, kamu sholat, nak. Untuk apa sih mas sholat? Emang ada gunanya sholat? Dibalikin saya. Di kamarnya ada ngegantung salib. Kenapa Ustadz? Padahal sudah pilih itu fisika. Paling bagus di UI itu lingkungannya. Bu, kata saya sama suaminya, bisa jadi emang di kampusnya, lingkungan kampus itu bagus, tapi di saat sudah keluar kelas, itu anak ibu ngumpulnya dengan siapa? Gaulnya dengan siapa? Nah itu Ustaz, saya nggak tahu. Bisa jadi itu gaulnya dengan orang-orang yang bukan muslim. Sehingga dia cerita, mengadu ini, itu, dan yang lainnya. Kata Nabi, agama seseorang tergantung agama temannya. Maka seleksi, perhatikan, hati-hati siapa yang akan dijadikan teman olehmu. Doh. Ternyata lingkungannya memang bukan teman-temannya yang muslim. Ya iyalah, ke bawah. Nah, jadi kita itu kudu minta kepada Allah anak, pasangan hidup jadi qurrata a'yun, jadi kebahagiaan hidup kita, jadi kesenangan hati kita.
Minta selalu, jangan sampai kita ini kosong, lepas, lupa daripada doa ini. Selalu ucapkan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Dan untuk pribadi kita itu minta untuk pasangan dan untuk anak. Kita minta dengan doa ini, waj'alna lil muttaqina, jadikan aku menjadi contoh, selalu jadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Alias saya jangan sampai menjadi suatu contoh dari sisi keburukan, tapi saya jadikanlah menjadi imam, selalu yang paling pertama melakukan kebaikan di tengah-tengah orang yang bertakwa. Kenapa? Karena dengan kita bisa memulai suatu kebaikan, diikuti kebaikan itu oleh orang lain, maka itu sebuah gudang kebaikan yang tidak akan bisa ketampung oleh kita sampai hari kiamat. Selama kebaikan itu diikuti terus sampai hari kiamat, kita yang pertama kali, maka pahala itu terus ngalir ke kita. Enak nggak apa enggak? Maka kita minta supaya kita ini akan menjadi imam lil muttaqin. Menjadi imam itu paling depan. Imam itu paling pertama untuk melakukan kebaikan. Makanya Pak, kalau seandainya ada rencana kebaikan di lingkungan atau di majelis atau di masjid, ini gak wujud juga. Kapan ini mulai gitu kan Bari? Udah, saya dah yang mulai nih gitu. Kemudian terlaksana dan itu terus kebaikan itu dilakukan, maka itu akan menjadi gudang kebaikan bagi kita sampai kapanpun, sampai hari kiamat. Kalau itu masih dikerjakan, terus ngalir ke kita pahalanya. Waj'alna lil muttaqina, jadikan kami ya Allah menjadi imam, menjadi paling depan, pemula untuk mencontohkan bagi orang-orang yang bertakwa. Jangan sampai kita menjadi contoh keburukan. Bapak pernah dengar kalau lari di medan perang hukumnya apa? Hah? Lagi perang nih, bang, lagi perang, wah, bumbak, lari, kabur dari medan perang, itu hukumnya apa? Hukumnya apa? Haram. Namanya pirol mina jahpi. Haram itu. Lagi perang, tengok, cabut gitu kan, kabur. Haram kita kabur di medan perang. Kenapa? Karena itu adalah akan memancing orang lain pun cut. Maka tanggung tuh kesalahan tersebut oleh yang pertama kali dia lari dari medan perang. Maka dia akan menanggung dosa besar dengan berlariannya orang meninggalkan itu medan perang. Maka agama menetapkan dan Nabi menyebutkan piror minal jahpi termasuk dosa minal kabair, dosa besar. Kenapa? Karena itu akan menyebabkan orang lain down dan orang lain pun hilang keberaniannya, akhirnya bubar lagi tengah-tengah semangatnya. Haram, makanya jangan, karena akan menanggung dosa banyak. Jadi kita harus menjadi imam, pemuka, pemula dari semua kebaikan. Karena kalau kita menjadi pemula dan diikuti oleh orang banyak, diikutin terus sampai kapanpun, setiap orang yang melakukan daripada apa yang dulu kita contohkan ngalir terus ke kita. Kita mah tinggal nampung saja di alam kubur, ngalir terus. Nah makanya
jadikan kesempatan kita selalu paling terdepan dalam kebaikan. Gotong royong, bersih-bersih got. Gak ada yang berani turun ke got. Ambil cangkul duluan. Ternyata orang-orang turun ngikutin kita. Kita bukan dapat satu pahala kita. Semua orang yang ngikutin apa yang kita contohkan, maka akan ngalir pahalanya ke kita. Begitu. Nah, jadi kita minta dan kita mohon kepada Allah supaya kita waj'alna lil muttaqina imama. Bahkan dalam surah Al-Anbiya ayat 73, wa qala Allah Ta'ala waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Jadi Allah yang akan menjadikan pemimpin pada kita. Allah yang akan memilih kita menjadi contoh bagi orang lain. Maka kita kudu minta waj'alna lil muttaqina imama. Gitu. Model begini nih Pak Heri. Nih Ustaz Yasin bikin nih depan. Investasi akhirat. Tulis nomor token listrik di depan itu. Silahkan yang investasi akhirat. Taruh aja, tulis nomornya berapa. Siapapun orang yang ingin bersedekah untuk bayar listrik, token listrik, biar ngisi pulsa. Saya lihat di Ciledug begitu. Jadi itu puluhan ribu, nggak pernah kosong dan nggak tahu siapa. Nggak tahu siapa. Nah, kita awalin, contohin. Orang ikut nanti, udah ngalir bagi kita. Kan kalau pakai token mah, tulis aja depan tuh Pak Haji. Depan, tulis siapa yang ingin mendapatkan nilai pahala yang ngaji, yang berjamaah, yang baca Quran di masjid ini, silahkan isi pulsanya untuk kemuliaan akhirat. Wah. Orang ingin sedekah tidak ketahuan, udah dia lihat gitu kan, oh nomornya sekian, dia beli pulsa sendiri, masuk ke masjid, nggak ada orang, masukin titit, nambah 16.000 gitu kan, dapat 16.000, 100.000. Itu menjadi investasi untuk umat, menjadi jalan kebaikan untuk kita. Bikinlah suatu yang emang bisa diikutin orang. Kita harus paling depan dan kita yang pemulanya, biar ngalir terus kebaikan. Jadi bikin ide-ide yang akan menjadi jalan mulia untuk hidup kita. Jadi kalau kita tidak ngaji, tapi kita itu masukin pulsa untuk listrik nyala, untuk speaker hidup, untuk kipas angin hidup, kita nggak ngaji karena keluar kota. Tapi ada infak kita di situ, menyalakan masjid, menyalakan kipas, menyalakan daripada nyala lampu, maka orang yang berinfak, yang menyalakan lampu itu akan mendapatkan semua pahala yang orang mengerjakan ibadah di bawahnya. Siapa yang diterangi, lagi apa yang diterangi dengan lampu itu, kemudian lampu itu dari siapa? Oh, ada dari kita. Kita dapat pahala ngaji dari sekian banyak orang. Kita dapat pahala berjamaah dari sekian banyak orang. Kitanya malah kesiangan sholat subuh, tapi dapetin nilai pahala orang lain tuh Mas Tio. Enak apa enggak jadi pemula? Enak apa enggak? Enak kalau pemula yang tapi kalau pemula yang buruk repot itu. Ya Bu, Ibu nyontoin rambutnya dibulein, dimerahin.
diikutin anak, cucu, mantu, tetangga, siap dosanya terima tuh. Dari semua ngikutin, gaya rambutnya seperti itu, aurat dibikin begitu dan yang lainnya, udah sampai kapanpun kalau mengikuti model seperti itu, udah dosanya ngalir ke kita. Naudzubillahi min. Jelas apa tidak? Jadi ayo kita menjadi waj'ana lil muttaqina imama, menjadi manusia hamba Allah yang selalu paling depan untuk memberikan contoh dari sisi kebaikan, karena itu adalah ladang amal yang tidak akan pernah terputus alias akan terus ngalir dari semua orang yang mengerjakan apa yang pernah kita contohkan. Insya Allah. Kita baca hadisnya. Silakan, artinya saja dah. Bil barokah. Soalnya panjang nih, Arabnya panjang. Artinya saja. Dari Abu Umayyah dari Abdullah yang berkata, ketika kami di siang hari berada di sisi Rasulullah SAW, tiba-tiba beliau didatangi oleh sekelompok orang yang telanjang, hanya memakai kain suf tebal dengan bergaris-garis yang dilubangi dari kepala, sambil membawa pedang. Kebanyakan mereka atau semuanya berasal dari suku muda. Maka berubahlah wajah Rasulullah SAW ketika melihat pemuda mereka. Beliau segera masuk rumah, kemudian keluar lagi dan menyuruh Bilal agar mengeluarkan azan dan iqamah. Kemudian beliau salat lalu berkhutbah, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, sampai akhir. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. An-Nisa. Dan ayat lain yang ada di akhir surat Al-Asr, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Al-Asr ayat 18. Hendaklah seseorang itu bersedekah dari uang dinarnya dan dirhamnya, dari pakaiannya dan gantangan gandumnya dan dari gantangan kurmanya, hingga beliau bersabda, dan meskipun dengan separuh biji kurma, maka datanglah seorang Ansor dengan membawa budi-budi besar, hampir tidak kuat di tangannya, bahkan benar-benar tidak kuat. Kemudian orang-orang saling mengikuti hingga saya melihat dua tumpukan makanan dan pakaian, hingga saya melihat wajah Rasulullah SAW berseri-seri kegembiraan, seolah-olah bersinar. Maka Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memulai memberi contoh amal kebaikan di dalam Islam, maka ia mendapat pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikuti amal itu sesudahnya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit. Dan barang siapa mulai memberi contoh kejelekan di dalam Islam, maka dia menanggung dosanya dan dosanya orang-orang yang memiliki perbuatannya, dan tidak mengurangi dosa-dosa mereka sedikit. Hadis riwayat Muslim. Dengan hadis ini sangat jelas sekali yang kita tadi bahas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari pernah melihat segerombolan orang dari Bani Mudhor. Mereka itu Bani Mudhor hanya menyelempangkan kain, kemudian menyelempangkan pedang, bajunya compang-camping. Rasul sedih melihat penderitaan daripada kelompok Bani Mudhor tersebut, sehingga Rasulullah menyampaikan khutbah. Dalam khutbahnya kata Rasulullah SAW, wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kalian dari seorang diri. Daripadanya Allah menciptakan istri, dan keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kamu kepada Allah yang mempergunakan namanya kalian saling meminta satu sama lain, serta pelihara hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah menjaga dan mengawasi kalian. Beliau juga menyampaikan firman Allah yang lain, persiapkan diri-diri kalian untuk menyongsong hari esok. Meskipun
persiapanmu itu hanya dengan sebutir kurma, meskipun hanya dengan 1 dirham. Maksudnya apa di sini? Dalam hadis ini yang cukup lumayan panjang, Rasulullah memberitahukan kepada para sahabat Ansor, di hadapan kita ada Bani Mudhar yang kekurangan, dia tidak berkecukupan, pakaian bercompang-camping, maka takwalah kalian pada Allah, takut kepada Allah, siapkan diri kalian untuk menyongsong hari kehidupan di depan dengan kalian walaupun memberikan 1 kurma ataupun 1 kain untuk saudara-saudara kita. Nah, maka pas demikian Rasul berkhutbah seperti itu, ada sahabat Ansor yang bawa kurma 1 genggam, ada yang bawa kurma lagi lebih banyak sampai tidak kuat tangannya membawanya. Kemudian banyaklah terkumpul. Maka Nabi bilang, siapa yang mencontohkan kebaikan dalam Islam pertama kali, maka dia akan menerima kebaikan tersebut dan menerima kebaikan dari orang-orang yang mengikuti jejaknya. Dan siapa yang mencontohkan keburukan dalam Islam, dia akan menanggung dosanya dan menanggung pula dosa-dosa orang yang mengikuti daripada apa yang dia contohkan. Tuh. Jadi awal ada orang sedekah pertama itu dengan 1 butir kurma, yang lain jadi kepancing, bawa banyak, bawa lagi banyak, sampai tertumpuk-tumpuk itu makanan, bawa kain, bawa baju, bawa dirham, bawa dinar, gara-gara awal tak ada yang membuat, tapi Rasul khutbah, kemudian ada sahabat bawa sebutir segenggam daripada kurma, yang lain ikutin. Nah, kata Rasul, orang yang pertama kali mencontohkan, dia akan menerima pahalanya dan menerima pahala orang yang mengikuti jejaknya. Jadi bukan segini pahalanya, tapi bertumpuk-tumpuk sesuai dengan jumlah orang yang mengikuti daripada apa yang dia lakukan. Ini hal yang menguntungkan untuk kita. Ya, ini hal yang menguntungkan untuk kita. Jadi selalu siapkan ide terbaik untuk masjid, ide terbaik untuk lingkungan, ide terbaik untuk umat, sehingga di saat ide itu merupakan suatu kebaikan dan berwujud, diikutin terus, dijalankan terus sampai kita nggak ada. Ganti anak masih dikerjakan, ganti cucu masih dikerjakan, pahalanya akan datang ke kita yang pertama kali punya ide untuk menggagas acara tersebut, kegiatan tersebut. Tuh, Bu. Jadi kita bakal mendapatkan tabungan yang sangat luar biasa sampai hari kiamat, dan amal itu semua akan ditampung, itu akan ditimbang di padang mahsyar. Selamatlah tuh orang. Insya Allah. Maka nanti dalam surah Al-Baqarah itu ada sedekah yang sifatnya tidak disebut riya dalam surah Al-Baqarah. Di saat kita mencontohkan untuk orang lain. Contoh begini, ini masjid gak selesai-selesai ya, gitu kan? Ayo kita iuran, gitu. Nggak ada tuh yang ini, yang bahasa diam semua. Udah, saya 2 juta, nah gitu kan? Saya 2 juta untuk bangun masjid ini depan umum. Itu tidak akan menjadi sebuah riya, tapi itu akan menjadi sebuah jihad untuk memancing orang-orang yang diam. Akhirnya kan orang kaya pada malu. Waduh, dia 2 juta. Masa gua lebih kaya daripada dia? Dia mah orang gak punya. Dia gak bakal berani nanti mengeluarkan daripada yang 500, 200. Karena melihat jihad kita untuk memberikan infak. Akhirnya pada infak ngikutin. Nah, kita akan menabung daripada pahala mereka di samping pahala kita.
Itu bukan ria, ada di surah Al-Baqarah. Justru itu jadi jihad. Jadi jihad, Pak Toto. Udah, saya nih yang mula-mula. Untuk lingkungan ini kita bikin kas. Nih, 200.000. Siapa lagi yang mau gitu kan? Untuk kemaslahatan umat di lingkungan kita. Pasti kepancing yang lainnya. Itu ada awal yang baik. Dan itu akan menjadi tabungan pahala akhirat untuk kita. Diikutin, dikerjakan terus, udah ngalir ke kita terus. Jelas apa tidak, Pak? Jelas apa tidak? Atau kita harta nggak punya, tapi perlihatkan saja sikap yang baik, akhlak yang santun, ibadah yang bagus. Orang melihat kita, orang menyaksikan kita. Kita ceramah gak bisa, ngajar apalagi. Tapi bagaimana biar dicontoh oleh orang? Maka bersikap mulialah, pasti orang bakal melihat. Saya pertama kali ingin masuk pondok itu karena melihat saudara saya, dia ada di pondok. Kalau pulang dari pondok, dia datang cium tangan sama ibunya, bicara sampai santun. Kalau sholat kayaknya tenang banget. Saya lihat tuh akhlaknya, pribadinya. Jadi saya ingin banget masuk pondok. Itu dorongan pertama saya bisa ingin masuk pondok. Ngelihat saudara, dia sikap santun, bicaranya sopan, ketemu orang ngerundung, lemah lembut bicaranya. Kalau ibadah tenang, kayaknya tentrem ngelihatnya. Padahal nggak ngomong apa-apa, dia hanya ngejalanin hidupnya aja begitu. Tapi ternyata ada banyak pandangan mata orang sehingga ingin mengikutinya. Itu jadi kemuliaan tuh. Gak usah pingin jadi ustadz penceramah. Ntar kalau jadi ustadz semuanya banyak saingan saya. Gitu kan. Maksudnya ya alhamdulillah gitu kan kalau banyak ustadz, karena kan umatnya banyak di Kota Bambu ini. Jadi yang tidak kesentuh oleh kita kesentuh dengan yang lain. Bukan saingan ustadz mah. Maksudnya kita nggak bisa bicara, ilmu tahu, hadis banyak, tapi nggak bisa bicara. Mungkin orang nggak percaya juga sama kita. Siapa elu? Udah sikap saja. Pasti banyak mata yang melihat, minimal tetangga, minimal saudara, minimal keluarga. Udah nikmatin. Di saat diikutin oleh orang-orang satu, kemudian dilihat sama anaknya ini ngikutin anaknya terus, tanpa diketahui oleh kita pas masuk kubur ini amal siapa? Banyak banget. Karena itu amalnya ngalir. Kalau sekarang suka dipakai metode ini dengan metode usaha apa yang beruntun-beruntun, multi-level ya, MLM. Nah, multi level kan. Nah, multi level itu nih pertama yang pertama nih diajak orang. Ini yang dia ajak itu dapat poin, ngalir ke semuanya ke sini terus. Makanya kan banyak orang itu sekarang mah tinggal duduk tapi per bulannya 1 miliar, dapat 200 juta dan yang lain. Itu hasil kerja keras pertama. Itu pahala kita tuh. Tinggal duduk saja, karena dari downline-nya ini makin berjuang, mereka berjuang, hari setiap poin masuk ke dia yang pertama kali ya sebagai upline-nya. Nah, itu padahal ini hadis Pak Heri, digunakan oleh wirausaha sekarang multi level. Hadis ini
Jadi di saat kita memulai pertama, dicontohkan oleh orang-orang, ngikutin, pahalanya ke kita semua. Itu multilevel namanya. Dari hadis itu multilevel. Hanya kitanya nggak berpikir. Malah orang-orang bukan Islam yang pada menggunakan hadis ini sehingga menjadi jalan kekayaannya. Kita masih di kota Bambu juga. Nah, padahal ilmunya ada di kita. Jelas apa tidak, Pak? Nah, hadis yang kedua dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anna Nabi SAW qol laisa min nafsin tuqtalu dzulman illa kana ala bani Adam al awal kiplun min damiha li'annahu kana awwala man sannal qatla. Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Mas'ud ia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, tiap-tiap jiwa yang terbunuh dengan penganiayaan seperti 6 laskar FPI, itu kan, maka putra Adam yang pertama yaitu Qabil mendapat bagian dari dosa penumpahan darah, karena dialah orang pertama yang melakukan pembunuhan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Merinding cobaan anak Nabi itu. Siapapun yang sekarang melakukan pembunuhan, membunuh jiwa orang lain, maka Qabil yang pertama kali melakukan pembunuhan terhadap Habil akan mendapatkan dosanya pula. Coba, dari zaman Adam sampai sekarang, setiap ada yang membunuh, maka Qabilah yang akan menerima dosa tersebut, karena dia yang pertama kali membunuh Habil. Jadi ngalir terus sekarang dosanya. Rasul yang menyampaikan. Allah karim. Kayaknya sepele, tapi ini menjadi gudang dosa. Berapa juta manusia yang sudah membunuh, termasuk 16 KPI. Itu dosanya ngalir ke Qabil juga. Berat sekali. Nah, maka jemaah yang dirahmati Allah, dalam hidup kita betul-betul mencari hal yang terbaik. Di saat ada peluang untuk memulai suatu kebaikan, paling depan. Jangan sia-siakan, karena kita akan menjadi penampung pahala orang banyak berikutnya. Sedikit korbanlah, tapi di saat ada sesuatu ide kemaksiatan, jangan kita berkata satu kata pun, apalagi mengusulkan apapun. Bila perlu tinggalkan itu, karena kita akan terbawa dosa yang banyak berikutnya. Tuh. Nauzubillahi min dzalik. Jelas apa tidak? Ya udah, kalau udah jelas. Ada yang bertanya? Ya. Kalau kita sudah terlanjur mencontohkan yang tidak baik dan sudah diikuti sama orang lain atau orang kita, cara taubat ini gimana? Aduh, pertanyaan susah itu. Jawabannya yang susah. Kalau itu kan sifatnya dosa terhadap sesama manusia. Jadi kalau dosa terhadap sesama manusia itu di saat membersihkannya harus berhubungan dengan manusia dulu, baru dengan Tuhan. Kalau seandainya kita sudah terlanjur mencontohkan tidak baik, kemudian sudah diikutin orang banyak, maka pastikan kita harus bisa memproklamirkan kita yang yang menentang daripada apa yang dicontohkan tidak baik tersebut. Umumkan saja. Saya merasa bersalah, saya merasa berdosa, saya minta maaf kepada semua yang pernah mengikuti ini. Dari semenjak ini saya demi Allah tidak akan melakukan hal tersebut lagi. Maka kepada semua yang sudah mengikuti saya, ini sebuah kesalahan, mohon berhenti. Sudah selesai. Minta ampun berikutnya kepada Allah. Tahu orang-orang yang ngikutin, datangin.
Ini contoh yang salah dari saya lagi hilaf. Gitu. Karena berat. Kalau bahasanya dicontohkan oleh orang banyak, kecuali kita harus memberikan proklamatorkan atau memproklamirkan, ini sebuah kesalahan saya. Jadi saya minta maaf kepada yang sudah mengikuti, berhentilah. Akui kesalahan, kemudian laporkan, beritahukan, dan minta dihentikan pada semuanya. Kalau kita tahu saya mengikuti, datangin. Maka setelah itu kita akan lepas dari tanggung jawab, keputus, minta ampun pada Allah. Tapi kalau tidak begitu, ya terus saja. Kan orang tidak ingin mengakui kesalahannya, karena akan hancur namanya. Betul apa tidak? Maka di saat kita akui kesalahan itu, karena kita lihat diikuti oleh orang banyak, itu adalah sebuah hal yang sangat terbaik yang dilakukan oleh kita. Itu jihad namanya. Apapun resikonya, mau dipecat kayak, mau nama kita buruk, tapi yang penting kita bersih. Saya sudah akui kesalahan, hentikan, jangan ikutin kesalahan saya. Minta maaf kepada mengikuti, karena ini adalah kesalahan. Kalau mereka masih ngikutin juga, yaitu tanggung jawab dia dengan Tuhan, bukan dengan kita lagi, karena kita sudah memberitahukannya. Baru kita minta ampun pada Allah. Gitu Pak Heri. Harus siap ngomong di dalam masjid nih, di sini. Hah? Nyebarin hoak. Iya, nyebarin hoak juga sama. Diikutin tuh, kita yang pertama bikin hoak, ngikutin tuh. Berbuat salah, maka yang pertama kali bikin hoak itu dia akan tampung tuh semua dosanya. Ngalir terus. Kita ngirim kebaikan, disebarkan sama orang lain kebaikan itu, kita pun akan nampung kebaikan kita ke kita. Makanya hati-hati kalau nyebarin ngeser itu, pastikan dulu, jangan sampai jadi malapetaka bagi hidup kita. Oke ya Pak? Oke Mas Tio? Silakan. Bahasanya mundur dari medan perang itu firor minal jahfi kalau dalam hadis, lari dari medan perang. Itu di saat perang dalam membela agama Allah. Makanya haram hukumnya lari. Sebelum bahasanya itu Rasul menyuruh. Makanya tidak ada seruan kabur, nggak ada. Semuanya berdiri di medan perang sesuai dengan komando. Haram hukumnya itu. Sekarang sih nggak ada perang membela agama, tapi bakal masuk kategori firor minal jahfi. Seorang ustadz kabur dari majlis talim, sehingga majlis talim itu bubar, tak ada lagi pengajian. Itu kabur tuh firor minal jahfi, kecuali beralih, ada serah terima. Umpamanya Ustadz Jang pindah ke Tasik, nah ada penggantinya, itu bukan firor minal jahfi. Tapi kalau pergi begitu saja, pengajian nggak ada lagi, bubar, dengan ustadznya tidak ada, nah si ustadz itu sudah dosa besar. Kecuali itu bubar pengajian, ustadznya ada, tapi jemaahnya udah nggak ada, lain cerita itu. Awalnya ada pengajian, sekarang nggak ada pengajian, bubar, ustadznya masih ada, tapi jemaahnya nggak ada. Nah itu tidak tanggung jawab ustadz. Tapi kalau jemaah ada, ustadznya pergi sehingga tidak ada lagi pengajian, itu dosa besar si ustadz. Kan terjadi kepada Nabi Yunus alaihissalam, meninggalkan umat, sehingga diujilah Nabi Yunus, ditelan ikan paus selama 40 hari 40 malam. Itu kabur dari pengajian, bahasanya dakwah ke umat, dosa. Ya kalau jemaahnya kabur silakan, ada aja gitu kan. Kecuali beralih ada pengganti, itu tidak jadi masalah, karena tetap berjalan daripada namanya jihad. Ini kan sedang jihad fisabilillah pengajian itu. Dulu dengan
mengangkat pedang, sekarang dengan mengangkat kita untuk mengagungkan dan membesarkan agama Allah. Oke ya Pak. Nah, mudah-mudahan bab ini menjadi motivasi bagi kita selalu paling depan untuk membuat ide kebaikan di masjid, di lingkungan ataupun di masyarakat, sehingga kita akan mampu menampung begitu banyak nilai kebaikan orang lain untuk jalan selamat kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah menjadikan kita menjadi waj'ana lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.